Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama untuk materi tajwid ya. Untuk materi tajwid, kemudian sebagai penguat dari tahsin Al-Quran untuk kuliah Al-Quran. Sebenarnya untuk buku tajwid itu banyak sekali yang yang mengarang tentang tajwid itu. Sedangkan untuk tahsin Al-Quran secara keseluruhan itu yang paling terkenal adalah Matan Jazari. Matan Jazari ditulis oleh Imam Jazari ya, Asy-Syafi'i, Muhammad Al-Jazari, Imam Jazari Asy-Syafi'i. Itu yang paling terkenal, tapi kita tidak akan membahas buku itu karena terlalu tinggi ya. Kita membahas yang sederhana saja. Kita memilih bukunya Imam Az-Zarkashi karena ini ya bisa dibilang paling ringan, paling simpel, paling mudah dipahami. Oke. Kita masuk ke bab pertama. Bab pertama ini mengenai sukun dan tanwin. Untuk bab pertama ini tentang sukun dan tanwin kita akan membahas ada 5 ya. Ada 5 hukum yang kita bahas di bab nun sukun dan tanwin ini. Oke, yang pertama adalah izhar halqi. Nah, ini izhar halqi. Izhar halqi kelihatan ya. Izhar halqi manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halqi. Huruf halqi itu apa? Huruf halqi itu hamzah, ha, ain, ghin, kha. Hamzah, ha, ain, ghin, kha. Nah, ini izhar halqi. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf izhar halqi ini, maka harus dibaca jelas. Kata izhar itu jelas ya. Izhar itu bermakna jelas atau terang. Ini halqi adalah tadi huruf halqi. Nah, contohnya man mana. Nah, ini man mana. Man ini nun sukun. Mana bertemu dengan hamzah. Nah, nun sukun bertemu dengan hamzah maka dibaca jelas, terang. Man mana. Nah, min hu. Jadi tidak boleh disyarat, tapi harus terang dan jelas. Min hu, nun sukun bertemu dengan ha. Min hu. Nah, contoh yang lain, ghafurun halim. Nah, tidak boleh dibaca ghafurun halim, tidak boleh, tapi ghafurun halim. Nah, nun tanwin bertemu dengan ha. Nah, bila ada tanwin bertemu dengan huruf ha, ini termasuk hukum dari izhar halqi, maka dibaca jelas. Contoh selanjutnya adalah sami'un alim. Tanwin bertemu dengan ain, maka dibaca jelas. Sami'un alim. Nah, maka ini dibaca dengan jelas ya. Alim. Nah, ini bila tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf izhar halqi yang tadi ada ain, hamzah, ha, ain, ghin, kha. Nah, ini halqi, izhar halqi. Oke, selanjutnya apabila ada nun sukun, nah ini selanjutnya adalah hukum izgham bi gunnah ya. Izgham bi gunnah ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yanmu, ya, nun, mim, wawu. Nah, ya, nun, mim, wawu. Bila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu, maka dibaca gunnah. Gunnah itu mendengung. Nah, dimasukkan atau izgham itu dimasukkan, gunnah itu mendengung. Nah, maksudnya dimasukkan itu adalah hurufnya dibaca
masuk, bukan dibaca. Jadi nunnya itu tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf yang kedua. Jadi idgham itu artinya memasukkan atau mentasdidkan. Gunnah itu mendengung. Jadi hurufnya dimasukkan. Jadi huruf pertama itu tidak dibaca tapi dimasukkan gitu. Kemudian didengungkan. Contoh min nur. Nah, jadi non sukun bertemu dengan non. Nah, ini idgham bi gunnah, itu gunnah itu mendengung. Jadi non yang pertama itu non sukun bertemu dengan non, maka dibaca gunnah mendengung. Min nur. Nah, kalau di Timur Tengah atau daerah Arab, kalau gunnah itu dibaca agak panjang atau ditahan agak panjang ya. Min nur. Nah, agak panjang. Jadi bukan min nur tapi min nur, agak panjang. Kemudian contoh yang lain adalah nun sukun bertemu dengan mim. Nah, nun sukun bertemu dengan mim, maka dibaca idgham bi gunnah. Idgham itu tadi dimasukkan, artinya huruf pertama itu tidak dibaca tapi masuk kedua, kemudian didengungkan. Mam mana'a. Jadi bukan dibaca man mana'a tapi langsung masuk ke mim. Mam mana'a. Jadi itu idgham bi gunnah. Idgham itu masukkan, artinya huruf pertama tidak perlu dibaca, langsung dimasukkan ke huruf yang kedua, dan huruf kedua itu dikasih tasdid. Mam mana'a. Nah, contoh yang lain adalah non sukun bertemu dengan ya, sama ini idgham bi gunnah ya, maka nonnya dihilangkan langsung masuk ke ya, ya-nya ditasdidkan. May yaqul. May yaqul. May yaqul. Nah, ini jadi tidak dibaca man yaqul tapi may yaqul. Nah, di idgham itu dimasukkan, artinya tidak perlu dibaca nunnya, langsung masuk ke ya, ya-nya ditasdidkan. May yaqul. Nah, contoh yang lain adalah nun sukun bertemu dengan waw, sama idgham bi gunnah. Idgham itu dimasukkan, artinya nunnya tidak perlu dibaca, langsung masuk ke wawu, wawunya ditasdidkan. Mi waliyyin wala nasir. Nah, mi waliyyin wala nasir. Nah, jadi nunnya hilang, langsung masuk ke wawu. Mi wali. Sama yang kedua adalah waliyyin, bukan waliyin tapi waliyyin wala nasir. Nah, mi waliyyin wala nasir. Nah, ini idgham bi gunnah, yaitu nun sukun bertemu dengan wawu. Pada intinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, min, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Oke, selanjutnya adalah izhar wajib. Nah, izhar wajib itu apabila ada non sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari 4 di atas, tapi dalam satu kalimat. Nah, dalam satu kalimat ya, kalau tadi kan dalam 2 kalimat. Nah, kalau dalam satu kalimat maka dinamakan izhar wajib. Itu tidak boleh dibaca dengung. Nah, nggak boleh dibaca dunya, tapi harus dunya. Dunya. Karena apa? Karena satu kata, dia di dalam satu kata. Di dalam satu kata. Sin wanun. Nah, nggak boleh dibaca siwanun. Nggak boleh dibaca siwanun, tapi sin wanun, harus dibaca jelas, izhar.
izhar wajib jelas. Nah, izhar itu jelas, wajib itu wajib. Artinya apa? Wajib jelas. Bunyanun, tidak boleh dibaca buyanun. Nah, karena apa? Karena nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Ya, nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat, maka dibaca izhar wajib. Contohnya dunya sinwanun bunyanun. Nah, kalau dalam satu kalimat dia tidak boleh dibaca idgham bi gunnah, tapi harus dibaca jelas, izhar wajib kalau dalam satu kata gitu. Kalau ada huruf ya, nun, mim, wawu, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu dalam satu kata. Dalam satu kata, dunya sinwanun bunyanun. Nah, ini harus dibaca jelas. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah izgham bila gunnah. Nah, izgham bila gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam ro. Nah, izgham bermakna masuk, bila gunnah tanpa dengung. Dimasukkan tetapi tanpa mendengung. Nah, dimasukkan hanya ditasdidkan saja. Nah, hanya ditasdidkan saja dan ini tidak perlu mendengung. Jadi idgham itu memasukkan, gunnah itu bila gunnah, bila la. Jadi idgham artinya memasukkan atau ditasdidkan. Bila bi itu dengan la tanpa, dengan tanpa gunnah mendengung. Jadi dimasukkan dengan tanpa mendengung. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Oke. Contohnya adalah man lam. Nah, ini tidak boleh dibaca man lam tapi harus dibaca malam. Tanpa dengung tapi harus tasdid. Malam. Nah, tidak boleh dibaca man lam tapi malam. Nah, contoh lain lagi adalah mirrabbihim. Nah, jadi mirrabbihim nun sukun bertemu dengan ra. Nah, nunnya itu dihilangkan langsung masuk ke ra, ra-nya ditasdidkan. Mirrabbihim. Nah, nun sukun bertemu dengan ra, maka ini hukumnya izgham bila gunnah. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau bertemu dengan ra, maka dibaca izgham bila gunnah. Ini izgham bila gunnah. Nah, contoh malam mirrabbihim. Nah, oke. Contoh lain lagi. Nah, ini contoh lain lagi ya. Min samaratir rizqa. Nah, min samaratir rizqa. Nah, tanwin bertemu dengan ra, samaratir rizqa, maka langsung dibaca izgham bila gunnah. Jadi ra-nya langsung ditasdidkan. Min samaratir rizqa. Nah, tanwin bertemu dengan ra, maka dibaca izgham bila gunnah. Sedangkan min ini tadi apa huruku bacanya min samaratir rizqa. Nah, itu nanti bacanya ada baca lagi ifa itu nih. Oke, selanjutnya adalah walakil la ya'lamun. Nah, jadi nun sukun bertemu dengan lam, maka dibaca izgham bila gunnah. Nunnya dihilangkan langsung masuk ke lam, lamnya ditasdidkan. Walakil la ya'lamun. Oke, itu adalah idgham bila gunnah ya.
Sekarang kita masuk ke iklab. Iklab itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Iklab. Nah, iklab itu artinya dibalik atau ditukar. Nah, bila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibalik atau ditukar menjadi mim. Jadi ba-nya ditukar menjadi mim. Itu iklab. Iklab itu membalik atau dibalik atau ditukar. Nah, contohnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Oke. Ya. Contohnya adalah Sami'um basir. Nah, jadi ba non sukun bertemu dengan ba, maka ba-nya diganti dengan huruf mim dan ditasdidkan. Nah, Sami'um basir. Nah, Sami'um basir. Jadi nggak boleh dibaca Sami'un basirun, nggak boleh, tapi harus Sami'um basir. Nah, jadi di nun sukun bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah iklab. Jadi ba-nya diganti dengan mim. Tapi bukan berarti langsung Sami'um masir, tapi tetap hanya yang pertama aja di ba diganti dengan mim, tapi dia tetap nanti selanjutnya dibaca ba ya, Sami'um basir. Contoh yang lain lagi adalah tambih. Nah, nun sukun bertemu dengan ba, maka nunnya diganti dengan mim. Tambih. Nah, jadi tidak boleh dibaca tanbih, tapi tambih. Selanjutnya adalah tanwin bertemu dengan ba, sama nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Kiramim bararah. Nah, jadi tanwin bertemu dengan ba, maka dibaca iklab, ba-nya diganti mim ya. Jadi kiramim. Jadi bukan kiramin, tapi kiramim bararah. Nah, kiramim bararah gitu. Oke. Ini adalah iklab. Jadi Sami'um basir. Tidak boleh dibaca Sami'un basir, tapi Sami'um basir. Tambih. Nah, tidak boleh dibaca tanbih, tapi tambih, harus tambih. Kiramim bararah. Nah, kiramim bararah. Nah, ini iklab. Oke, selanjutnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 15. Nah, salah satu dari huruf 15 maka dibaca dengan ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya samar, hakiki artinya sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh samar lah ya, sungguh-sungguh samar. Nah, adapun 15 huruf ini sangat panjang ya. Ta, sa, dal, za, sin, sod, dot, zo,
to, zo, fa, qaf, kaf. Nah 15 huruf ini. Ta, sa, dal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah ini ifa hakiki. Nah, cara membaca samar-samar antara izhar dengan izgham. Jadi kalau dibilang izhar ya tidak, dibilang izgham juga tidak. Jadi harus terang tapi disambung dengan huruf yang lain di mukanya dengan mendengung. Jadi awalnya terang, jadi kemudian selanjutnya agak mendengung. Nah, kita ambil contoh min, ju, minnya itu dibaca terang tapi setelah itu agak mendengung. Min ju, nunnya tetap dibaca agak terang, tapi kemudian samar-samar. Min ju. Nah, yang tiqu, nunnya dibaca terang, kemudian setelah itu disamarkan. Ya. Yan tiqu. Nah, andada. Jadi yang pertama nunnya itu dibaca terang, tapi setelah itu disamarkan. Minkum. Nah, minkum. Jadi tidak dibaca minkum tapi minkum. Nah, nunnya tetap dibaca, tapi setelah itu dibaca terang, tapi setelah itu langsung disamarkan. Minkum. Nah, minkum. Jadi antara izhar dan antara izhar dan izgham. Nah, antara izhar dan izgham. Jadi terang dibaca terang tapi separuh saja, kemudian disamarkan. Minkum anfusakum. Jadi bukan ang tapi nunnya tetap dibaca tapi separuh saja. Anfusakum. Nah, kemudian disamarkan. Jadi minju. Jadi minju, nunnya tetap dibaca terang tapi separuh saja, kemudian langsung disamarkan. Minju. Yang tiqu. Di nunnya dibaca terang separuh saja, kemudian setelah itu disamarkan. Andada. Minkum. Nunnya dibaca terang separuh, kemudian disamarkan. Anfusakum. Nah, ini adalah ikhfa, ya. Ikhfa hakiki, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 ini. Ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, ini maka dibaca ikhfa hakiki. Jadi dia samar, ya, dibaca samar. Nah, awalnya dibaca terang separuh atau izhar, kemudian langsung disamarkan. Minju. Nunnya tetap harus dibaca, tapi setelah itu langsung disamarkan. Bukan bukan ming tapi minju. Nah, oke. Ini bab pertama. Sudah, kita masuk ke bab kedua, ya. Bab kedua. Oke. Bab kedua adalah
tentang mem sukun. Mem sukun ini ada mem sukun ada ifa safawi, kemudian idgham mimi, kemudian idgham mutamasilan, kemudian izhar safawi. Ini ada 3 ya, ada 3. Yang utama ada 3, tapi ada penjelasnya juga nanti akan. Oke, yang pertama adalah ifa syafawi. Ifa syafawi ini bab tentang mem. Ifa syafawi itu apabila ada mem sukun, atau apabila ada mem sukun bertemu dengan ba, disebut sebagai ifa. Ifa itu tadi artinya adalah samar ya. Samar. Safawi itu artinya bibir, samar di bibir. Oke. Nah, contohnya kita ambil contoh i'tasim billah. Nah, jadi samar di bibir. Dan juga didengungkan. I'tasim billah. Jadi mem sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar dan sekaligus didengungkan. I'tasim billah. Nah, contoh lagi adalah wahum bihi. Wahum bihi. Dibaca samar dan mendengung ya. Mendengungnya di bibir. Mendengungnya karena ifa itu artinya samar. Safawi itu bibir, samar di bibir. Wahum bihi dahaltum bihinna. Dahaltum bihinna. Nah, ini mem sukun bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah ifa safawi. Dibaca samar di bibir sekaligus mendengung. I'tasim billah wahum bihi dahaltum bihinna. Nah, ini ifa syafawi. Selanjutnya adalah idgham mimi. Nah, idgham mimi ya, kita pindahkan ke sini. Oh, nggak bisa ya. Oke. Idgham mimi apabila ada mem sukun atau apabila ada mem sukun bertemu dengan mem. Jadi mem bertemu dengan mem. Nah, ini namanya idgham mimi. Mem bertemu dengan mem. Ini juga bisa disebut sebagai idgham mutamasilan karena mohon maaf, ini mutamasilan ya. Bisa juga disebut sebagai mutamasilan karena sama hurufnya, semisal. Nah, ini idgham mimi. Apabila ada mem sukun bertemu dengan mem, maka dibaca maka dimasukkan sama dengan kalau kita membaca mem bertasdid. Nah, contoh wa ma lahum minallahi, wa ma lahum minallahi. Nah, jadi mem sukun bertemu dengan mem maka dibaca idgham. Jadi mem yang pertama dimasukkan ke mem yang kedua, atau lebih mudahnya adalah ditasdidkan. Ammayyarjun. Nah, ammayyarjun. Mem sukun bertemu dengan mem maka hukumnya adalah idgham mimi. Idgham mimi atau mem itu ditasdidkan. Ini juga bisa sebagai idgham mutamasilan karena hurufnya sama. Kalau huruf yang pertama sukun, huruf yang bertemu dengan huruf yang lain yang bertemu dengan huruf yang semisal, contoh mem sukun bertemu dengan mem maka itu idgham mutamasilan, atau non sukun bertemu dengan non maka itu mutamasilan, atau kaf sukun bertemu dengan kaf maka itu mutamasilan. Nah, jadi idgham mimi itu juga bisa disebut sebagai idgham mutamasilan. Oke, selanjutnya adalah izhar safawi. Nah, ini kalau tadi
Yang pertama adalah ada ikhfa syafawi, kemudian ada idgham mimi, yang ketiga adalah ada izhar syafawi. Ini kebalikan dari ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi, mem sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar-samar mendengung ya. Tapi kalau izhar syafawi ini harus justru dibaca jelas, yaitu apabila ada mem sukun, apabila ada mem sukun bertemu dengan salah satu huruf 26 kecuali mem dan ba. Nah, jadi ini kebalikan dari ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi ada mem sukun bertemu dengan ba. Kalau idgham mimi itu adalah mem sukun bertemu dengan mem. Nah, kalau ini kebalikannya dari kedua-duanya. Jadi bertemu dengan huruf mem sukun bertemu dengan huruf selain mem dan ba, maka harus dibaca jelas. Nah, harus dibaca jelas. Cara bacanya yang terang di bibir dengan mulut tertutup, dan harus lebih jelas lagi apabila bertemu dengan waw dan fa. Jadi harus jelas dan dibaca lebih jelas lagi kalau bertemu dengan waw atau fa. Oke, kita ambil contoh an'amta. Nah, an'amta nggak boleh dibaca an'amta, nggak boleh, tapi harus dibaca jelas an'amta. Nah, ini harus dibaca jelas. Lahum fiha, nggak boleh lahum fiha, nggak boleh didengungkan, tapi harus dibaca jelas lahum fiha. Nah, itu alaihim waladhdallin, tidak boleh dibaca alaihim waladhdallin, tidak boleh dibaca dengung, nggak boleh dibaca lama, tapi harus dibaca terang dan sebentar. Alaihim waladhdallin, lahum fiha an'amta. Nah, ini izhar syafawi, jadi harus dibaca jelas. Oke, ini untuk bab kedua. Oke, kita masuk ke bab ketiga, bab tasdid dan nun ya. Bab tasdid dan nun. Bab tasdid dan nun, mem tasdid dan nun tasdid ya. Bab mem tasdid dan nun tasdid. Oke, yang yaitu ini hanya ada satu, yaitu gunnah. Gunnah itu kalau ada mem bertasdid atau ada nun bertasdid, maka itu dibaca gunnah. Gunnah itu mendengung dan ditahan agak lama. Contoh an-nasu. An-nasu. Nah, itu harus ditahan agak lama karena ini hukumnya gunnah. An-naru. Jadi enggak cukup dibaca satu harokat atau dua harokat, tapi harus dibaca lebih dari itu. An-naru. Nah, inna. Nah, jadi enggak cukup dibaca inna, tapi inna, jadi ditahan. Nah, amma, jannah itu, jadi ditahan sampai 3 harokat ya, tidak boleh 2 harokat. Kalau 2 harokat itu terlalu pendek. Kalau ini kita akan lihat kalau semuanya ada qori-qori dari Timur Tengah, itu kalau baca gunnah itu lebih panjang daripada qori Indonesia biasanya. An-nasu, an-naru, inna, amma, jannah. Nah, ini gunnah, jadi dibaca atau dibaca dengan menahan agak lama. Oke, selanjutnya adalah bab lam ta'rif. Lam ta'rif.
lam ta'rif ini kalau alif lam ya, alif lam ta'rif, alif lam ta'rif. Jadi alif lam ta'rif ini ada dua, ada izhar qamariyah sama idgham ada izhar qamariyah sama idgham syamsiyah. Izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qamariyah itu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut. Ini wawu, kaf, ja, ha, ghin, ba, hamzah, ha, mim, ya, qaf, ain, fa, kha. Nah, ini harus dibaca, jadi dibaca alif lamnya dibaca. Nah, jadi apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf awghi hajjaka wa khaf aqimah, awghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, yaitu wawu, kaf, jim, ha, ghin, ba, hamzah, ha, mim, ya, qaf, ain, fa, kha. Maka dibaca izhar qamariyah, yaitu cara membacanya dibaca terang alif lamnya. Kita ambil contoh al-an'amu, al-birru. Nah, jadi nggak boleh an'amu, tapi alnya harus dibaca al-an'amu. Nah, al-birru. Nah, jadi alif lamnya harus dibaca jelas. Al-ghamamu, nah, al-hamimu, al-jannah, al-kausar, al-wildanu, al-khairu, al-qamaru. Jadi alif lamnya dibaca jelas kalau alif lam itu bertemu dengan salah satu huruf awghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini hurufnya, yaitu ada wawu, kaf, jim, ha, ghin, ba, hamzah, ha, mim, ya, qaf, ain, fa, khaf. Awghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, dibaca terang. Al-an'amu, al-birru, al-ghamamu, al-hamimu, al-jannah, al-kausar, al-wildanu, al-khairu, al-qamaru. Nah, ini. Oke, selanjutnya adalah alif lam bertemu dengan selain huruf 14 tadi. Jadi huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28 ya. 14-nya adalah huruf qamariyah, yang mana alif kalau bertemu dengan alif lamnya harus dibaca. Yang kedua adalah 14 yang pertama adalah huruf qamariyah. 14 yang kedua adalah huruf syamsiyah. Nah, kalau qamariyah itu alif lamnya harus dibaca kalau ketemu alif lam. Kalau huruf syamsiyah itu kalau ketemu alif lamnya tidak usah dibaca, langsung masuk ke huruf tersebut. Oke, contoh assalamu, at-tawwabu, ar-rahimu, asy-syamsi, bis-sabri, walad-dallin, az-zalimun, an-nasu, ad-dinu. Nah, ini harus alif lamnya nggak boleh dibaca, tapi harus masuk ke huruf syamsiyah tadi. Jadi huruf syamsiyah itu selain huruf awghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, contohnya assalamu nggak boleh dibaca al-salam, nggak boleh. Itu. Tapi harus dibaca assalamu. At-tawwabu nggak boleh dibaca al-tawwab, tapi harus langsung at-tawwabu. Nah, ar-rahimu nggak boleh dibaca nggak boleh dibaca al-rahimu, nggak boleh dibaca al-rahimu, tapi harus dibaca ar-rahimu. Nah,
Jadi alif lamnya tidak perlu dibaca, tapi langsung masuk ke huruf selanjutnya. Oke, ini bab alif lam ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke lam tebal dan lam tipis. Nah, huruf lam tebal dan lam tipis. Nah, huruf lam tebal ini adalah khusus lafdzul jalalah ya. Jadi Allah, kata Allah itu, jadi lam tebal dan lam tipis ini nanti khusus di lafdzul jalalah. Jadi kalau semuanya ada kalimat Allah itu didahului oleh fathah atau domah, maka harus dibaca tebal atau dibaca mufahomah. Jadi kalau semuanya huruf lafdzul jalalah Allah itu didahului oleh fathah atau domah, maka harus dibaca tebal. Nah, contohnya syahidallahu dibaca tebal lamnya. Rasulullahi dibaca tebal lamnya. Allahumma, jadi lamnya harus dibaca tebal. Ini namanya lam mufahomah. Syahidallahu, Rasulullahi, Allahumma. Nah, ini harus dibaca tebal ya, nggak boleh dibaca tipis. Oke, selanjutnya adalah muraqaqah. Muraqaqah itu kalau ada lafdzul jalalah atau kalimat Allah tapi didahului oleh sukun. Nah, maka lamnya harus dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal. Contoh bismillahi. Nah, ini tidak boleh dibaca bismillahi, tapi harus dibaca tipis. Bismillahi, billahi, lahul hamdu, alladzi. Bismillahi. Nah, ini dibaca tipis ya. Billahi. Nah, ini baca tipis. Ini namanya lam muraqqaqah. Nah, dibaca tipis. Nah, jadi apabila lam dalam kata didahului oleh kasrah dan semua lam yang tidak dalam perkataan Allah, maka itu dibaca tipis. Nah, jadi semua lam yang tidak dalam perkataan Allah itu harus dibaca tipis. Nah, dan lafdzul jalalah yang didahului oleh kasrah. Contoh bismillahi, billahi. Nah, dan kalau baca kalimat Allah itu kalau membaca itu tidak boleh dipantulkan ya. Bismillah. Jadi kalau wanita atau cewek biasanya kalau membaca itu suka mantul gitu ya. Bismillahi. Nah, itu kurang benar ya. Tapi harus bismillahi, billahi, walahul hamdu, allazi wa 'allama. Jadi semua huruf lam itu harus dibaca tipis. Nah, dan semua huruf dan lafdzul jalalah kalau didahului oleh kasroh maka juga harus dibaca tipis. Nah, itu namanya muraqaqah. Sedangkan kalau mufahomah, kalau ada lafdzul jalalah didahului oleh fathah atau domah, nah itu baru muraqaqah. Syahidallahu, Rasulullahi. Nah, ini lam mufahomah. Jadi kalau mufahomah itu tebal, tapi kalau muraqaqah itu tipis. Oke, kita selanjutnya masuk ke bab ini ya, idgham mutamasilan. Bab idgham. Jadi idgham. Bab idgham mutamasilan. Oh, ini idgham ini ada 3 ya, idgham mutamasilan, ada idgham mutaqariban, ada idgham mutajanisen. Oke, kita selesaikan. Yang pertama adalah idgham mutamasilan. Idgham mutamasilan itu apabila ada 2 huruf yang sama bertemu. Yang pertama itu dia
berharokat sukun, yang kedua berharokat yang kedua itu tidak mati. Yang pertama huruf mati atau sukun, yang kedua huruf hidup. Nah, maka disebut sebagai idgham mutamatsilan. Nah, jadi kalau ada dua huruf yang sama bertemu, kemudian huruf yang pertama sukun atau huruf hidup atau huruf mati, yang kedua adalah huruf hidup. Nah, contoh idrib bi asoka. Nah, ba sukun bertemu dengan ba. Nah, maka dibaca idrib bi asoka. Cara membacanya ditasdidkan. Nah, ini namanya idgham mutamatsilan karena ba sukun bertemu dengan ba. Hukum bacaannya idgham mutamatsilan kan sama ya. Ba bertemu dengan ba, yang pertama sukun, yang kedua huruf hidup. Contoh yang lain lagi, izzahaba. Za sukun bertemu dengan za, maka cara bacanya itu ditasdidkan. Izzahaba. Nah, izzahaba. Nah, contoh yang lain adalah fama robihat tijaratuhum. Tak sukun bertemu dengan tak, maka dibaca idgham mutamatsilan. Taknya menjadi ditasdidkan. Fama robihat tijaratuhum. Nah, ini. Oke, kecuali, ini kecuali kalau ada wawu sukun bertemu dengan wawu atau ya sukun bertemu dengan ya, ini tidak dinamakan idgham mutamatsilan, tapi harus diidgham, tapi harus dimasukkan ke huruf yang kedua dan dibaca panjang sebagaimana mestinya. Isbiru wasobiru. Ini mohon maaf, ini tidak diidghamkan. Kalau ada wawu sukun bertemu dengan wawu tidak diidghamkan. Maksudnya apa? Tidak dibaca panjang atau tidak ditasdidkan, tapi dibaca biasa. Contoh isbiru wasobiru amanu wa amilu fi yaumin kana. Fi yaumin kana. Tidak boleh baca isbiru. Gimana kalau ditasdidkan? Nggak bisa ditasdidkan ya, dan tidak boleh ditasdidkan isbiru, tapi harus dibaca biasa aja. Isbiru wasobiru amanu wa amilu. Nah, jadi nggak boleh dibaca amanu, nggak boleh. Fi nggak boleh, fi yaumi, tapi fi yaumi. Nah, jadi isbiru wasobiru. Nah, ini wawu sukun bertemu dengan wawu, tapi ini bukan idgham mutamatsilan. Tidak boleh dibaca idgham mutamatsilan. Jadi selain wawu bertemu dengan wawu dan ya bertemu dengan ya. Nah, kalau selain wawu dengan wawu dan ya bertemu dengan ya, maka harus ditasdidkan. Nah, tapi kalau yang ini, yang wawu sukun bertemu dengan wawu dan ya sukun bertemu dengan ya, maka tidak boleh ditasdidkan, tidak boleh diidghamkan, harus dibaca biasa. Isbiru wasobiru amanu wa amilu fi yaumin kana. Tidak boleh fi yaum, tapi fi yaumin kana. Oke, selanjutnya adalah idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban ini adalah yang mirip ya, mutaqarib itu yang berdekatan. Kita ambil contoh idgham mutaqariban. Jadi kalau ada tak sukun bertemu dengan za, apabila ada tak sukun bertemu dengan za, ada ba sukun bertemu dengan mim, ada kaf sukun bertemu dengan kaf. Nah, ini kan mutaqarib, jadi lafadznya berdekatan, maka itu dibaca idgham mutaqariban. Hukumnya adalah idgham mutaqariban. Nah, bagaimana cara membacanya? Dimasukkan ke huruf yang kedua. Tadi kita berbicara bahwa idgham itu artinya dimasukkan. Langsung dimasukkan ke huruf yang kedua. Oke. Sa sukun bertemu dengan za, ba sukun bertemu dengan mim, kaf sukun bertemu dengan kaf. Nah, hukumnya idgham mutaqariban, cara membacanya dimasukkan ke huruf
yang kedua. Oke, contohnya. Nah, yalhazzalika. Yalhazzalika. Jadi tidak perlu atau tidak boleh dibaca yalhazzalika, yalhazzalika, tapi langsung di saknya itu dihilangkan, zatnya ditasdidkan. Yalhazzalika. Ini namanya izgham mutaqaribain. Sa sukun bertemu dengan za. Kemudian ba sukun bertemu dengan mim. Irkam ma'ana. Nah, tidak boleh dibaca irkab ma'ana, tapi harus langsung dibaca irkam ma'ana, diizgomkan. Jadi langsung dibaca mim. Nah, baknya dihilangkan, memnya ditasdidkan. Irkam ma'ana. Nah, irkam ma'ana. Tidak boleh dibaca irkab ma'ana, tidak boleh. Nah, karena apa? Karena dia mutaqarib, berdekatan lafadznya. Contoh yang ketiga adalah alam nahlukum. Nah, jadi nggak boleh dibaca alam nahlukum, nggak boleh dibaca seperti itu, tapi langsung dibaca alam nahlukum. Nah, qafnya dihilangkan, kafnya ditasdidkan. Alam nahlukum. Nah, ini izgham mutaqaribain, cuma ada tiga. Jadi kalau ada sa sukun bertemu dengan zal, ada ba sukun bertemu dengan mim, ada qaf sukun bertemu dengan kaf, disebut sebagai izgham mutaqaribain. Cara membacanya, huruf yang pertama dihilangkan, huruf yang kedua ditasdidkan. Oke, selanjutnya adalah idgham mutajanisain. Nah, ini kalau apabila ada mutajanis itu yang sejenis ya. Huruf tak sukun bertemu dengan to, tak sukun bertemu dengan dal, to sukun bertemu dengan ta, dal sukun bertemu dengan ta, lam sukun bertemu dengan ro, za sukun bertemu dengan zo, maka ini disebut sebagai izgham mutajanisain, dari jenis yang sama ya. Nah, ini cara bacanya sama, tadi dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi diizghamkan, ditasdidkan ke huruf yang kedua. Kita ambil contoh. Nah, tak sukun bertemu dengan to. Nah, ini kan satu jenis ya. Nah, amanat po'ifatu. Nah, amanat po'ifatun. Nah, jadi taknya dihapus atau diulangkan, toknya ditasdidkan. Amanat po'ifatun. Nah, contoh yang kedua adalah dal sukun bertemu dengan tak. Dibaca, hukum bacaannya adalah izgham mutajanisain. Cara bacanya, dalnya dihilangkan, taknya ditasdidkan. Laqad taba. Jadi membaca laqad taba, dalnya dihilangkan, taknya ditasdidkan. Nah, laqad taba. Nah, tidak boleh dibaca laqad taba, tidak boleh dibaca seperti itu, tapi harus dibaca laqad taba, dalnya dihilangkan, taknya ditasdidkan. Selanjutnya adalah tok sukun bertemu dengan tak. Basatta. Basatta. Nah, toknya dihilangkan, taknya ditasdidkan. Basatta. Tidak boleh dibaca basapta. Tidak boleh dibaca seperti itu. Basapta. Ini keliru. Tapi yang benar adalah basatta. Toknya dihilangkan, taknya ditasdidkan. Selanjutnya adalah tak sukun bertemu dengan dal. Nah, maka taknya dihilangkan, dalnya ditasdidkan. Ujibat da'watu. Nah, ujibat da'watu. Nah, jadi tak sukun bertemu dengan dal, taknya dihilangkan, dalnya ditasdidkan. Ujibat
dakwatu. Tidak boleh dibaca ujibat dakwatu. Tidak boleh, susah dibaca. Orang Arab biasanya senang yang mudah-mudah kalau membaca. Contoh lain lagi adalah lam sukun bertemu dengan ro. Kayak ini hukum bacaannya adalah idgham mutajanisain. Lamnya dihilangkan, ro-nya ditasydidkan. Cara bacanya kurrabbi. Ini lamnya dihilangkan, ro-nya ditasydidkan. Jadi bacanya kurrabbi. Tidak boleh dibaca kul rabbi, tidak boleh. Tapi harus dibaca kurrabbi. Nah, yang terakhir adalah za sukun bertemu dengan zo. Za sukun bertemu dengan zo, maka hukum bacanya idgham mutajanisain, za-nya dihilangkan, zo-nya ditasydidkan. Izzolamu. Nah, za-nya dihilangkan, zo-nya ditasydidkan. Izzolamu. Nah, ini izzolamu. Za sukun bertemu dengan zo, namanya idgham mutajanisain. Cara membacanya za-nya dihilangkan, zo-nya ditasydidkan. Izzolamu. Nah, oke, saya kira demikian. Kita tutup dengan kalimat majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menyambung ke video yang selanjutnya.